Setiap hari, bumi kita ini rasanya makin sesak sama polusi. Mulai dari asap pabrik yang mengepul, limbah cair yang mengotori sungai, sampai zat-zat kimia berbahaya yang meresap ke dalam tanah. Melihat ini semua, rasanya kok pesimis ya? Tapi, tunggu dulu. Tahukah kamu kalau alam punya pahlawan supernya sendiri? Bukan mesin canggih, bukan juga bahan kimia mahal. Pahlawan ini ada di sekitar kita. Tumbuh subur dengan daun hijaunya, inilah kekuatan tanaman. Sebuah solusi hebat yang disebut fitoremediasi. Penasaran kan gimana caranya tanaman bisa jadi petugas kebersihan lingkungan? Yuk, kita bahas tuntas. Jadi, apa sih sebenarnya fitoremediasi itu? Sederhananya begini, kata fito itu artinya tanaman, dan remediasi artinya pemulihan. Jadi, fitoremediasi adalah teknologi yang memanfaatkan tanaman untuk menyerap, mengurai, atau menahan polutan berbahaya dari tanah dan air. Keren kan? Ada beberapa jurus andalan yang dipakai para tanaman ini. Pertama, ada fitoekstraksi, di mana akar tanaman menyedot logam berat seperti timbal atau merkuri dari tanah, lalu menyimpannya di daun atau batang. Kedua, fitostabilisasi, di mana tanaman mengunci polutan di area akar supaya tidak menyebar kemana-mana. Ketiga, ada fitodegradasi, yaitu tanaman menguraikan senyawa kimia beracun menjadi zat yang lebih aman. Dan terakhir, ada risofiltrasi, biasanya dilakukan oleh tanaman air seperti eceng gondok, yang akarnya berfungsi seperti saringan raksasa untuk membersihkan polutan langsung dari air. Contohnya, banyak banget. Bunga matahari, selain cantik, ternyata jago menyerap radiasi nuklir dan logam berat. Di luar negeri, bunga matahari bahkan pernah digunakan untuk membantu membersihkan kontaminasi radioaktif di sekitar Chernobyl. Di Indonesia, tanaman akar wangi atau vetiver sering digunakan untuk memulihkan lahan bekas tambang yang rusak parah. Bahkan, eceng gondok yang sering dianggap gulma ternyata bisa jadi pahlawan penjernih air di danau atau sungai yang tercemar limbah. Ini bukti bahwa solusi dari alam itu nyata dan efektif. Tentu saja, fitoremediasi punya kelebihan dan tantangan. Kelebihannya jelas, ramah lingkungan, biayanya jauh lebih murah, dan bisa membuat area yang tadinya gersang jadi lebih hijau dan indah. Tapi, ada juga tantangannya. Prosesnya memang butuh waktu lebih lama, dan gak semua jenis polutan bisa diatasi. Tapi satu hal yang pasti, fitoremediasi mengajarkan kita bahwa alam punya cara luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Asal kita mau memberinya kesempatan. Dengan mendukung solusi hijau seperti ini, kita tidak hanya membersihkan lingkungan, tapi juga bekerja sama dengan alam. Yuk, mulai dari langkah kecil, seperti menanam pohon dan menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi, lain kali kalau kamu melihat tanaman, ingat ya, mereka bukan cuma hiasan, tapi bisa jadi pahlawan super bagi bumi kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus belajar bareng tentang cara menjaga bumi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.